Hari ini saya ingin membahas tentang seorang tokoh yang bernama Liu Bowen. Kalau para pendengar mendengar nama ini, tentu saja akan banyak yang paham, tahu, dan mengerti kehebatan beliau. Karena kemampuan Liu Bowen dianggap setara dengan Zhuge Liang atau Gong Ming. Lalu juga kalau di dunia barat ada salah seorang yang bernama Nostradamus, Liu Bowen ini dianggap lebih hebat dari beliau-beliau ini. Nah, saya sekarang akan menceritakan dahulu siapa sebetulnya Liu Bowen ini. Liu Bowen nama aslinya adalah Liu Ji. Beliau lahir tahun 1311, lalu meninggal dunia pada tahun 1375. Umurnya 64 tahun ketika beliau wafat. Beliau ketika muda, bahkan masih kecil, ketika umur 5 tahun, sudah pandai membaca kitab-kitab yang sangat berat. Kitab tentang alam semesta, perbintangan, ilmu perang, dan sebagainya. Kehebatan beliau ini digambarkan di dalam satu lembar itu. Begitu baca, beliau bisa langsung hanya baca 2 kali, langsung sudah hafal di luar kepala. Kemampuan beliau ini sejak kecil luar biasa. Makanya baru umur belasan tahun sudah bisa lolos dalam ujian negara. Saat itu adalah masa-masa awal dari Zhu Yuanzhang mulai membentuk negara atau kekaisaran dinasti Ming atau Ming Cao. Zhu Yuanzhang menganggap Liu Bowen ini sebagai salah seorang penasehatnya yang lengkap. Beliau mampu mengatur manajemen negara, beliau mampu mengatur pertanian, beliau mampu mengajarkan filsafat, ahli perang, dan sebagainya. Jadi boleh dianggap kemampuan beliau ini pada zamannya dianggap di atas lah, di atas dari Zhuge Liang, Gong Ming. Nah, sampai sekarang ada peninggalan beliau yang disebut sebagai Sao Pingke. Ya, Sao Pingke itu atau lagu pancake yang isinya nanti saya akan jelaskan. Isinya berupa ramalan-ramalan beliau terhadap masa depan. Nah, salah satu yang sangat terkenal juga yaitu beliau ini merupakan seorang yang sangat tegas, sangat keras, sangat benci terhadap pejabat-pejabat yang menindas rakyat. Karena sifat dan karakter beliau yang demikian itu, akhirnya justru banyak pejabat-pejabat yang tidak suka, lalu membuat fitnah-fitnah dan sebagainya. Berkali-kali Liu Bowen difitnah sehingga mendapatkan mara bahaya. Karakter beliau adalah setiap kali mendapatkan fitnah, beliau akan mengundurkan diri dari jabatannya, lalu pulang ke kampung halamannya, lalu berdiam diri. Namun memang dasarnya seorang Liu Bowen ini tidak bisa diam melihat dunia sekitarnya. Setiap kali beliau berdiam di rumah, akhirnya tidak tahan juga. Dalam situasi-situasi genting, beberapa kali pemberontakan, beliau mau tidak mau ketika diminta oleh Kaisar Zhu Yuanzhang, beliau kembali turun gunung untuk membantu Zhu Yuanzhang menaklukkan pemberontakan-pemberontakan. Setiap kali Liu Bowen turun gunung dan membantu
Chu Yuanzhang. Chu Yuanzhang seakan mendapatkan angin segar ketika peperangan awalnya yang terdesak, tiba-tiba dengan bantuan Liu Powen langsung bisa berbalik arah dan bisa memenangkan peperangan. Tapi sayangnya, Chu Yuanzhang adalah seorang kaisar yang selalu curiga, ketakutan terhadap bawahan-bawahannya, terutama bawahan-bawahan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Mudah dihasut oleh pejabat-pejabat korup lainnya, sehingga setiap kali juga selesai memenangkan peperangan, akhirnya Liu Powen pun tidak diberikan jabatan yang tinggi, bahkan kembali lagi harus diusir, harus mendapatkan hukuman. Liu Powen kembali setelah difitnah, setelah mendapatkan hukuman, selalu memilih jalan untuk kembali ke kampung halamannya dan berdiam diri. Nah, akhirnya kebiasaan beliau ini yang dianggap bisa menyelamatkan nyawanya justru akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Maka di masa akhir hidupnya, karena diberikan jabatan kembali Liu Powen melakukan kebiasaannya, karakternya. Ada pejabat yang korup dan sebagainya, dihukum mati. Maka kembali difitnah ketika Liu Powen meminta untuk pensiun, lalu membangun sebuah tempat tinggal. Difitnah bahwa Liu Powen sedang merancang sebuah pemberontakan. Dikatakan bahwa tempat yang dibangun sebagai tempat tinggalnya itu, katanya itu mempunyai tanah yang berhawa kaisar. Sekali lagi, Kaisar Chu Yuanzhang termakan oleh hasutan-hasutan bawahannya. Akhirnya Liu Powen dihukum dan meninggal dunia pada umur 64 tahun. Ini adalah sebuah kisah tragis dari seorang pejabat yang sebetulnya sangat baik. Liu Powen juga dianggap sebagai seorang tokoh Tao karena ajaran-ajarannya, pengetahuan-pengetahuannya, ilmu filsafatnya, perbintangannya, dan macam-macam. Nah, itu menunjukkan ajaran-ajaran dari Tao. Nah, berikutnya ini saya ingin memberikan apa yang ada di dalam Xiaopingke atau pancake, ya, lagu pancake. Apa saja ramalan-ramalan yang dilakukan oleh Liu Powen dan terjadi sekarang ini. Nah, saya akan membacakan sedikit kira-kira apa saja yang sudah diramalkan oleh Liu Powen. Peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam lagu pancake atau Xiaopingke ini, seperti misalnya bakal munculnya wabah penyakit yang akan meletus di tahun babi tahun 2019 dan di awal tahun tikus 2020. Kita semua ingat saat itu muncul wabah corona. Nah, ini tertulis di dalam Xiaopingke ini. Lalu di dalam Xiaopingke ini, Liu Powen juga meramalkan bahwa akan terjadi misalnya munculnya tokoh Zheng He yang melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara, kerusuhan politik Wei Chongxian, lalu kejatuhan dinasti Ming, bangkitnya dinasti Qing, perang candu, lalu perang Tiongkok dan Jepang yang pertama. Ini semua ada di dalam Xiaopingke itu.
Liu Po-wen memberikan nasihat-nasihat pada Kaisar Chu Yuanzhang, yaitu beliau menyarankan untuk bisa berhati-hati terhadap pejabat-pejabatnya, tapi sayangnya tidak dipercaya. Akhirnya justru mencelakakan Liu Po-wen. Liu Po-wen juga memberikan nasihat, misalnya kata-kata yang sangat terkenal di dalam Shao Pingge itu, terlepas ada yang kaya, ada yang miskin, meningkatkan moral adalah yang utama. Jika tidak, maka kematian yang akan terjadi. Menganggap harta terlalu berharga, tetapi saat wabah melanda, semua itu tidak akan ada gunanya. Mengingatkan orang-orang untuk mengikuti hati nurani, terlepas dari sengsara kehidupan, dan akan aman serta bahagia. Orang-orang yang baik dapat melihat masa depan, sementara orang-orang yang jahat akan tersingkirkan. Nah, ini semua merupakan ramalan-ramalan yang sudah dibuat oleh Liu Po-wen di dalam bukunya atau di dalam puisi yang berbentuk lagu yang bernama Shao Pingge. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang tokoh Liu Po-wen. Semoga bermanfaat.